Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah karakter building dengan tema isu keprihatinan bangsa Indonesia konservasi harimau Sumatera. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya MA dan Farhan Putra Cahyadi dan teman saya ada Muhammad Irfan Rahmansyah, Mikael William D. Putra Tukan, Jody Reserve Daily, Marta Attawinata. Silakan untuk Putra. Hewan liar memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam dan juga sebagai simbol keanekaragaman hewani. Maka dari itu, harus ada upaya konversi terhadap satwa liar agar keberadaan mereka tetap terjaga. Salah satu spesies yang menjadi sorotan dalam upaya pelestarian keanekaragaman hewani Indonesia adalah harimau Sumatera, dalam kurung Panthera tigris sumatrae. Harimau Sumatera adalah populasi Panthera tigris sondaica yang mendiami Pulau Sumatera dan satu-satunya anggota subspesies harimau Sunda yang masih bertahan hidup hingga saat ini. Next. Next. Yang berikut status atau populasi harimau Sumatera. Menurut daftar merah IUCN atau International Union for Conservation of Nature, harimau Sumatera terdaftar sebagai critically endangered, menunjukkan bahwa spesies ini menghadapi risiko kepunahan yang sangat tinggi. Populasi harimau Sumatera di alam liar diperkirakan hanya antara 400 sampai 600 ekor. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai macam faktor, termasuk hilangnya habitat alami. Populasi harimau Sumatera juga dapat ditemukan di berbagai taman nasional, hutan lindung, dan marga satwa. Berikut adalah foto dari Taman Nasional Kerinci sebagai populasi harimau Sumatera. Ini. Baik, saya akan melanjutkan mengapa harimau Sumatera perlu dilestarikan. Harimau Sumatera merupakan top predator pada posisi puncak rantai makanan yang mendiami hutan hujan dataran rendah dan daerah pegunungan. Hal ini membuat mereka sangat membantu mengendalikan populasi manusia mangsa dan menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan harimau Sumatera di suatu wilayah dapat dianggap sebagai indikator kesehatan ekosistem. Jika populasi harimau sehat, hal ini mencerminkan ekosistem yang seimbang dan berfungsi baik. Dan sebaliknya, jika populasi harimau Sumatera sedang terancam, populasi seperti babi hutan dapat menjadi overpopulate atau populasi berlebih yang akan mengancam ekosistem sekitarnya. Dilanjutkan teman saya. Baik, saya lanjutkan. Ancaman terhadap harimau Sumatera yaitu perusakan habitat, ekspansi pertanian, perambanan hutan, kegiatan industri telah menyebabkan perusakan habitat alam harimau Sumatera. Dampaknya adalah penurunan luasnya habitat, menyebabkan terfragmentasinya populasi harimau dan meningkatkan risiko konflik dengan manusia. Yang kedua adalah perburuan ilegal. Perburuan harimau Sumatera untuk perdagangan kulit, tulang, dan bagian tubuhnya merupakan ancaman serius. Dampaknya menyebabkan penurunan populasi harimau, menyebabkan kerugian keragaman genetik, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah konflik dengan manusia. Kehadiran manusia di sekitar habitat harimau Sumatera dapat menyebabkan konflik, terutama ketika harimau mencari mangsa di dekat pemukiman manusia.
dampaknya adalah menyebabkan kerugian ekonomi bagi masyarakat lokal dan seringkali berujung pada pembunuhan harimau sebagai tindakan balas dendam. Yang keempat adalah fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat alam harimau Sumatera akibat pembangunan infrastruktur dan perubahan tata guna lahan. Dampaknya adalah mengisolasi populasi harimau Sumatera akibat menghambat pergerakan dan meningkatkan tekanan terhadap sumber daya yang terbatas. Yang kelima adalah perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan ketidakstabilan ekosistem dan pergeseran distribusi mangsa, mempengaruhi ketersediaan makanan bagi harimau. Dampaknya adalah meningkatkan harimau Sumatera dalam mendapatkan mangsa, meningkatkan tekanan pada populasi, dan meningkatkan risiko konflik manusia dan harimau. Yang keenam adalah kehilangan mangsa alami. Perburuan dan kerusakan habitat juga mengancam mangsa alami harimau Sumatera seperti rusa dan babi hutan. Dampaknya adalah menurunnya ketersediaan mangsa alami dapat memaksa harimau mencari mangsa di sekitar pemukiman manusia. Selanjutnya, next. Baik, akan saya lanjutkan untuk slide berikutnya, yaitu upaya konservasi harimau Sumatera. Upaya konservasi harimau Sumatera dilakukan secara intensif untuk menyelamatkan subspesies harimau yang terancam ini dari kepunahan. Berikut adalah beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka konservasi harimau Sumatera. Yang pertama yaitu pembentukan kawasan konservasi seperti pendirian Taman Nasional dan kawasan konservasi khusus untuk melindungi habitat alam harimau Sumatera yang bermanfaat untuk menciptakan zona aman untuk harimau berkembang biak, mengurangi tekanan dari aktivitas manusia, dan menjaga keberlanjutan ekosistem. Yang kedua ada penegakan hukum dan patroli. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan patroli di kawasan konservasi untuk mengatasi perburuan ilegal dan perdagangan harimau agar mengurangi ancaman langsung terhadap harimau, mencegah perdagangan ilegal, dan memastikan keamanan habitatnya. Yang ketiga ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi harimau Sumatera supaya dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ekologi harimau, dampak positif konservasi, dan mengurangi konflik manusia dan harimau. Yang keempat ada pengembangan habitat alternatif, rehabilitasi dan pengembangan habitat alternatif di luar kawasan konservasi tradisional yang bertujuan untuk memberikan ruang tambahan bagi harimau untuk mengurangi ketekanan pada habitat utama. Dan yang terakhir ada pengawasan populasi dan penelitian. Pemantauan rutin dan penelitian untuk memahami perilaku, kesehatan, dan dinamika populasi harimau agar mendapatkan data yang akurat untuk pengambilan keputusan konservasi. Identifikasi masalah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Irfan. Irfan? Maaf. Tantangan dalam konservasi harimau Sumatera. Dalam upaya konservasi harimau Sumatera yang memiliki banyak ancaman untuk keberlangsungan hidupnya, kita juga memiliki beberapa tantangan yang harus dilewati agar bisa melanjutkan pelestarian harimau Sumatera.
sebagai keberagaman hayati di alam liar. Berikut adalah beberapa tantangan dalam konservasi harimau Sumatera. Kurangnya dana dan sumber daya alam, lalu kurangnya dana dan sumber daya alam, kurangnya dana dan sumber daya, kegiatan konservasi membutuhkan dana dan sumber daya yang signifikan, sementara seringkali terbatas. Dampak yang dipengaruhi oleh kurangnya dana dan sumber daya alam adalah terbatasnya kapasitas untuk melaksanakan program konservasi yang efektif dan keberlanjutan. 2. Perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan ketidakstabilan ekosistem dan mempengaruhi pola perilaku mangsa harimau yang menyebabkan kesulitan harimau dalam mendapatkan mangsa, meningkatkan risiko konflik dengan manusia, dan memberikan tekanan tambahan kepada populasi. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman ilmiah yang mendalam. Pemahaman mendalam tentang perilaku, kebutuhan, dan dinamika populasi harimau Sumatera yang masih sangat terbatas, sehingga kesulitan dalam merancang strategi konservasi yang efektif dan tepat sasaran. Cara mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi konservasi, ilmuwan, dan masyarakat setempat. Pendekatan yang holistik dan keberlanjutan harus diambil untuk memastikan keberlanjutan harimau Sumatera dan kelestarian ekosistem tempat mereka hidup. Meskipun berbagai upaya konservasi telah dilakukan, harimau Sumatera masih menghadapi tekanan besar. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas upaya konservasi. Pemantauan dan penelitian terus-menerus diperlakukan untuk memahami perubahan populasi dan merancang strategi yang lebih baik. Selanjutnya, silakan. Baik, harapan untuk kedepannya yaitu mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, organisasi konservasi, ilmuwan, dan masyarakat setempat. Pendekatan yang holistik dan berkelanjutan harus diambil untuk memastikan keberlanjutan harimau Sumatera dan kelestarian ekosistem tempat mereka hidup. Meskipun berbagai upaya konservasi yang dilakukan, harimau Sumatera masih menghadapi tekanan besar. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas upaya konservasi. Pemantauan dan penelitian terus-menerus diperlakukan untuk memahami perubahan populasi dan merancang strategi yang lebih baik. Baik, kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu harimau Sumatera sebagai satwa liar menghadapi tantangan serius dan upaya konservasi merupakan kunci untuk melindungi mereka dari kepunahan. Meskipun telah ada langkah-langkah positif, masih diperlukan perhatian lebih lanjut dan kerjasama lintas sektor. Dengan memahami ancaman dan menerapkan strategi yang berkelanjutan, kita dapat menjaga keberlanjutan harimau Sumatera sebagai bagian integral dari ekosistem Indonesia. Upaya konservasi harimau Sumatera memerlukan komitmen bersama dari pemerintah, LSM, dan masyarakat. Dengan implementasi strategi yang holistik, kita dapat memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap harimau Sumatera dan menjaga keberlanjutan satwa liar untuk generasi mendatang. Melalui kerjasama dan kesadaran, kita bisa memastikan bahwa harimau Sumatera tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kekayaan alam Indonesia. Baik, sekian untuk presentasi pada siang hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silakan saya persilakan untuk bertanya di grup WA. Saya akhiri untuk videonya. Selamat siang, terima kasih, dan sampai jumpa.